Jamaah sambil menunggu mau'izatul hasanah nanti yang disampaikan oleh yang terhormat Al-Habib Muhammad bin Salim Alatos, perlu saya beritahukan kepada jamaah sekalian bahwa Habib Muhammad bin Salim Alatos ini adalah masih keturunan Kiai Haji Muhammad Tobri bin Haji Abdul Halim. Kenapa begitu? Karena beliau dari urutan almarhum Haji Usman. Almarhum Haji Usman ini putra dari Kiai Haji Muhammad Tobri. Almarhum Haji Usman ini punya anak namanya almarhumah Masiah, dan Masiah itu punya anak namanya Syarifah Rogowan. Syarifah Rogowan ini punya anak yaitu Habib Muhammad bin Salim Alatos. Jadi masih keturunan anak cucu buyut dari Kiai Haji Muhammad Tobri. Nah, sambil menikmati hidangan yang tersedia di hadapan para jamaah sekalian, marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Habib Muhammad bin Salim Alatos tentang faedah dan manfaat dari haul yang kita laksanakan pada hari ini. Pada yang terhormat Habib Muhammad bin Salim Alatos dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin إمام المتقين قائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di pagi menjelang siang hari ini yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul dengan para orang tua kita, dengan para sepuh, dengan para asatidz, sehingga pagi hari ini pagi yang penuh kebahagiaan, pagi yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selaku anak-anak muda ya sangat penting untuk menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Di antara mereka yang hadir bersama kita yaitu yang sedang sakit Haji Hasan, ya, Haji Hasan bin Haji Majhud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya, Allah sembuhkan daripada segala kesusahannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat afiat. Begitu juga Haji Mahmud bin Haji Nu'man, begitu juga Haji Mashkuri bin Haji Jamhuri, dan juga Bapak Kashful Anwar bin Haji Munzir, Ustaz Ibrahim Usman, Ustaz Samuel, Ustaz Bahrain Fathin, dan juga Ustaz Muhammad Nur. Begitu juga tadi telah membacakan tahlil, Masya Allah, Ustaz Abdul Salam, ya. Alhamdulillah kita diiringi, kemudian kita bersama-sama mengenang seorang sosok yang wajib kita kenang dan wajib kita ingat-ingat.
Sebagaimana pagi hari ini kita mengenal Kiai Haji Muhammad Tabari bin Haji Abdul Halim. Beliau seorang sosok yang menjadi teladan bagi anak cucunya. Seorang sosok yang menjadi contoh kepada anak cucunya supaya kelak nanti di masa-masa setelahnya mengikuti daripada jejak beliau. Sebagaimana peninggalan beliau yang kita berada di dalamnya, ini termasuk daripada peninggalan beliau, itu beliau meninggalkan sebidang tanah kemudian mewakafkannya menjadi masjid. Lalu kita mungkin bagaimana sejarah hidup beliau, mungkin orang-orang sebelum kita tahu, ya, atau mungkin orang setelah dan orang sebelum kita mungkin tahu. Nah, kita nggak hidup di zaman beliau, tapi kita bisa menyaksikan peninggalan beliau. Tapi kita bisa menyaksikan apa yang beliau tinggalkan supaya mengenang namanya. Apa yang beliau tinggalkan supaya kita mengingat bagaimana perjuangannya. Ini mau mewakafkan tanah ini bukan hal yang gampang. Bukan hal yang bukan hal yang enteng. Ini satu hal yang sangat sulit. Ente coba bayangin aja. Sekarang aja di zaman sekarang tanah 1 meter di Rawabelong berapa duit? Bagaimana di zaman dulu? Bagaimana di zaman beliau? Harga tanah menyesuaikan daripada bagaimana yang ada di zamannya. Ini luar biasa. Sampai beliau bisa mewakafkan tanahnya untuk masjid, yang mana masjid ini dipergunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak anak turun sampai generasi sekarang yang masuk ke masjid ini. Berapa banyak kepala yang sujud di masjid ini. Berapa banyak orang yang masuk ke masjid ini, sholat 5 waktunya, sholat Jumatnya, sholat Idul Fitrinya, sholat Idul Adhanya. Berapa banyak orang yang masuk, mau di lantai pertama, mau di lantai kedua. Sudah berapa banyak beliau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita pikirkan. Kita jangan memikirkan hal duniawiyah. Kita jangan hanya memikirkan keuntungan duniawiyah tanpa kita memikirkan akhirat. Akhirat yang lebih utama yang harus kita pikirkan bagaimana setelah kematian kita ini. Apa yang kita sudah perbuat untuk Islam? Apa yang kita sudah perbuat untuk meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat Islam? Ini yang harus kita pikirkan, karena ini adalah keuntungan akhirat. Keuntungan akhirat dibandingkan dengan keuntungan duniawiyah, nggak ada apa-apanya keuntungan duniawiyah. Keuntungan duniawiyah kita dapat sekarang, besok udah habis. Jangan besok sore udah habis. Nggak perlu nunggu besok sore udah habis. Itu keuntungan duniawiyah. Tapi kalau keuntungan akhirat, nggak akan pernah ada habis-habisnya. Nggak akan pernah ada selesai-selesainya. Walaupun terbujur kaku jasad kita, pahala masih ditransfer oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita pikirkan adalah kehidupan setelah kematian kita. Nah, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Berapa banyak ulama yang udah masuk ke masjid ini? Kan pernah kita dengar Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah masuk ke masjid. Mungkin di zaman beliau Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi pernah masuk ke masjid ini. Wa minal muakhirin, dan orang-orang yang terakhir yang masuk ke masjid ini, Syekhi wa Murabi, guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz beberapa tahun yang lalu. Jadi ulama-ulama besar masuk kemari, bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang yang bukan orang yang masuk ke dalam sesuatu tanpa sebab.
Nggak mungkin dia meninggalkan, menginjakkan kakinya tanpa sebab, itu nggak mungkin. Pasti ada sebabnya, pasti ada sesuatunya. Nggak mungkin. Kan ketika kedatangan Umar bin Muhammad bin Habib ke masjid ini, kita jam 4 sebelum subuh mau masuk aja susah. Itu udah parkir mobil di sebelah sana. Mau masuk aja susah. Mau masuk ke dalam aja susah. Di bawah pun, di atas pun, di jalanan juga pun. Nggak biasa-biasa kayak begini. Mungkin yang belum tahu bingung, ini ada apa nih tumben-tumben dan sholat subuh penuh. Biasanya berapa sholat di sini bulan ini? Biasanya, alhamdulillah 5 sholat. 5 sholat 5 orang. 5 sholat kan? Alhamdulillah. Nah ini luar biasa, ya. Jadi masjid ini kalau kita tinjau di dalam segi fisiknya udah luar biasa, tapi dalam segi dalamnya ini udah luar biasa. Sudah banyak ulama-ulama yang masuk kemari ini tidak diragukan lagi, masjid ini penuh dengan keberkahan, ya. Karena sesuatu yang diasaskan, yang didasarkan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti akan berkembang seiring datangnya zaman. Nah, yang beliau menginginkan Kiai Haji Muhammad Tobari adalah apa yang ditinggalkannya dipelihara oleh anak cucu, dirawat oleh anak cucunya, diliatin oleh anak cucunya. Kalau orang bahasa orang bilang dilongokin aja, dilongokin. Diliatin peninggalan itu, jangan ditinggalin, tapi diliatin, diterusin. Kalau bisa ada terusin. Kalau ada yang bisa merawat ini masjid lebih bagus lagi, dia lebih bangga. Kenapa? Karena yang merawat adalah keluarganya. Karena yang merawat, yang memelihara adalah keluarganya. Dia lebih bangga. Makanya yang dia niatkan ketika membangun masjid ini adalah untuk anak cucunya kelak, sebagai peninggalan yang tidak akan pernah ada habisnya, sebagai peninggalan mungkin sampai hari kiamat pun sesuatu harta yang sudah diwakafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan pernah ada habis-habisnya. Pahala tertransfer kepada beliau dan kepada anak cucu beliau, kepada keturunannya, kepada orang-orang yang memelihara daripada masjid ini. Dan harapan beliau adalah anak cucunya mengikuti daripada jalan beliau. Jalan beliau bagaimana? Kita mengetahui orang yang mewakafkan sesuatu ini pasti dengan ilmu, pasti tahu ilmunya, pasti mengetahui daripada ilmu wakaf. Nggak sembarangan mewakafkan sesuatu. Maka dia berharap daripada anak-anak cucunya keluar dari mereka, itu orang-orang juga yang menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang utul ilma, mendatangi ilmu, orang yang belajar ilmu. Darajat dengan apa? Dengan berbagai macam derajat, dengan tingkatan-tingkatan derajat. Ini yang diharapkan. Kenapa? Karena ilmu tidak akan pernah ada habisnya. Para nabi, apa yang mereka wariskan? Apa yang mereka wariskan? Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan tanah. Innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Apa yang mereka wariskan? Yang mereka wariskan adalah ilmu. Para nabi yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa mengambil warisan para nabi berupa ilmu, maka dia mengambil bagian yang sangat besar. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada apa yang kita punya. Sehingga Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau ditanya, wahai Ali, apa bedanya antara ilmu, ya, dengan harta? Sayyidina Ali mengatakan,
Al ilmu afdal minal mal. Ilmu lebih afdal daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kata Sayyidina Ali, kalau kau punya ilmu, maka ilmu yang akan menjagamu. Tapi kalau kau punya harta, engkau yang menjaga itu harta. Kita punya harta, kita yang jaga itu harta. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang dijaga kita. Sehingga ketika kita menghadapi satu hal yang haram, saya sudah belajar hal yang seperti ini haram, nggak boleh dalam agama. Ketemu dengan perkara yang syubhat, ini nggak boleh dalam agama. Ketemu yang halal, ini boleh dalam agama. Berarti ilmu yang jaga kita. Tapi kalau kita punya harta, kita yang jaga tuh harta. Sampai kita punya harta, beli lemari besi di kota yang bertingkat-tingkat, masukin harta kita ke dalam biar nggak ada orang yang ngambil. Nggak puas juga, kuncinya, sandinya cuma kita doang yang tahu, anak istri nggak ada yang tahu. Nggak puas juga, takut diambil, rumahnya diteralisin, sampai jin kagak bisa masuk. Jangankan orang, jangankan maling, jin kagak bisa masuk ke rumah. Kenapa? Diteralisin ke rumah. Kenapa? Karena dia yang jaga tuh harta. Kalau orang punya harta, dan kalau orang punya ilmu, pergi kemana aja dia bisa sama. Pergi kemana aja orang hormati, pergi kemana aja orang hargai. Kenapa? Karena ilmunya. Karena ilmunya. Inilah yang diwariskan oleh para nabi, sehingga warisannya abadi sampai sekarang. Dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman sahabat, sampai zaman tabi'in, sampai zaman tabi'in, terus ke bawah sampai zaman kita, mungkin sampai zaman setelah kita, warisannya abadi. Apa? Karena warisannya ilmu. Coba kalau warisannya harta, sebentar doang habis. Nggak sampai 2 generasi, nggak sampai 3 generasi, nggak sampai 7 generasi. 3 orang ditanya, nah, kau kan keturunan orang kaya, ya, bapakmu hartanya banyak, tanahnya luas, tanahnya berhektar-hektar, tapi kenapa kau jadi orang yang miskin sedangkan kau adalah keturunan orang yang kaya? Dikatakan saya jadi orang miskin karena bapak saya dulu pernah mengatakan bahwa hartanya nggak bakal habis-habis sampai 7 turunan, tapi saya keturunan yang ke-8. Jadi pas ke-8 dia habis sudah semua harta. Jangankan sampai 7 turunan, kalau orang yang meninggalkan harta habis sudah. Tapi kalau orang yang meninggalkan ilmu nggak akan pernah habis, sampai kapanpun nggak akan pernah habis. Ini ilmu sebagai warisan yang harus kita capai. Ilmu nggak bisa kita capai tanpa kita belajar, tanpa kita susah payah, tanpa kita sungguh-sungguh. Laisal mar'u yuladu aliman, gak ada orang yang dilahirkan jadi orang alim, langsung jadi orang alim, gak ada. Perlu belajar, perlu tingkatan dari dasar ke tengah ke tinggi terus sampai atas. Tapi ilmu yang dibawa adalah ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu yang bermanfaat. Nah, Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu ketika engkau tuntut itu ilmu, maka engkau semakin takut kepada Allah. Kita belajar makin takut kita belajar makin khusyuk kita kepada Allah. Keluar kita dari majelis kita makin takut sama Allah. Ilmu yang bermanfaat ketika engkau belajar, engkau mengikuti daripada jejak Nabi besar Muhammad SAW. Ilmu yang bermanfaat ketika engkau belajar, justru keinginanmu terhadap akhirat lebih besar dibandingkan keinginan daripada duniawi. Ini ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang bermanfaat kita belajar makin berani sama Allah. Kita semakin banyak kita ta'lim, justru kita makin banyak meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu yang bermanfaat setelah kita belajar, justru kita menentang hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu yang bermanfaat setelah kita belajar, justru kita mengejar jabatan, justru kita mengejar daripada perhatiannya manusia, justru kita mengejar supaya orang-orang mengeluh-elukan, supaya orang-orang mengangkat dirinya. Bukan ini ilmu yang bermanfaat. Bahkan
kalau kita belajar, harus belajar dengan seorang guru, harus belajar dengan seorang syekh, seorang guru yang takut kepada Allah, yang tidak berani mengambil satu keputusan kecuali didasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga dengan perkataan para ulama. Ini guru yang mesti kita ikuti. Seorang syekh Rabbani, seorang guru yang ma'rifah, yang tahu betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perkataannya, perbuatannya, hadisnya dan lain sebagainya. Orang yang menghormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun Rasulullah tidak ada. Al-Imam Maliki rahimahullah, beliau kalau ada datang orang ke rumahnya ingin bertanya satu hadis, dikatakan, wahai Imam Malik, sampaikan kepada kami satu hadis, bacakan kepada kami satu hadis. Itu orang suruh duduk, duduk sini sebentar, saya mau masuk dulu ke dalam. Dia masuk ke dalam, bukan ngambil kitab, tapi dia masuk ke dalam kamar mandi, dia mandi yang bersih. Dia pakai sabun yang wangi, dia pakai gamisnya, dia pakai jubahnya, dia pakai imamahnya, dia pakai sorbannya, duduk di hadapan tamunya pakai siwak, kemudian pakai minyak wangi dan mengucapkan satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan satu hadis aja harus bersih daripada zahirnya, bersih daripada badannya. Kenapa? Karena mengetahui siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Imam Malik selama di Madinah, hidup di Madinah nggak pernah pakai sendal. Nggak pernah pakai sendal. Muridnya tanya, wahai Imam Malik, kenapa kau nggak pakai sendal? Dia katakan, saya takut kalau saya pakai sendal, nanti sendal saya pernah menginjak jejaknya kaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya nggak berani pakai sendal di Madinah. Tapi saya berharap kaki saya ini pernah menginjak bekas jejak kakinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diinjak langsung, bukan melalui daripada sendal. Bahkan beliau nggak pernah buang air di Madinah. Buang air besar, buang air kecil, nggak berani di Madinah. Kenapa? Karena di bawah tanah Madinah terkubur jasad yang mulia, terkubur jasad afdalul khalq al-itra, manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, itu Nabi besar Muhammad SAW. Nggak berani buang air besar di Madinah, buang air besar, buang air kecil nggak berani. Dia kalau mau buang air besar, buang air kecil, keluar dulu dari kota Madinah, udah keluar, baru dia buang air di sana, balik lagi ke Madinah. Gimana caranya? Oh, mungkin dia bisa bolak-balik dong sehari berapa kali. Enggak. Caranya gampang. Apa? Dia mensedikitkan makan, mensedikitkan minum. Jadi nggak sering-sering buang air. Kalau kita makannya banyak, makanya buang airnya sering. Minumnya banyak, buang airnya juga sering. Tapi beliau mensedikitkan itu semua supaya nggak lelah dalam dirinya keluar daripada bolak-balik kota Madinah. Ya, orang yang mengerti menghormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau nggak ada, tapi hadisnya pun tetap dihormati karena itu bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang bermanfaat, syekh yang perlu kita ikuti. Orang yang betul-betul mengamalkan syariat Islam, orang yang betul-betul menjauhkan diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya qati'ur rahim, di antaranya memutus tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tughatu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asamahum wa ama absarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian diberikan satu kuasa, maka kalian akan merusak muka bumi ini dan kalian akan memutus tali silaturahmi. Padahal orang yang memutus tali silaturahmi adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya dibutakan, kemudian telinganya dibisukan oleh telinganya tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka punya kuasa. Ketika punya kuasa, apapun yang bisa dia lakukan. Bahkan memutus tali silaturahmi pun bisa. Apa memutus tali silaturahmi? Silah itu hubungan, rahmi itu orang yang masih punya hubungan dengan keluarga kita.
bukan dengan orang lain yang masih punya satu rahim, ya, masih berdekatan dengan rahimnya, baik akak kita, baik adik kita, orang tua kita, bibi kita, paman kita, yang masih satu lingkungan keluarga kita. Yang pemutus tali silaturahmi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la'anahumullah, itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya dibutakan, kemudian juga telinganya tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan pendengaran yang sempurna. Artinya apa matanya dibutakan? Apakah matanya langsung buta? Enggak. Tapi matanya dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebenaran. Tapi telinganya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kebenaran, sehingga selalu dalam kesesatan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, orang yang memutus tali silaturahmi walaupun meninggalnya di dalam Ka'bah tidak akan pernah masuk ke dalam surga, walaupun meninggalnya di dalam Ka'bah. Berarti orang yang memutus tali silaturahmi ada di dalam keluarga kita, maka itu rumah nggak diturunin rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkumpulan ada orang yang memutus tali silaturahmi, maka perkumpulan tersebut tidak akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cari syekh, cari guru yang menjauhkan kita daripada memutus tali silaturahmi. Allah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi, bukan memutus tali silaturahmi. Yang memutus tali silaturahmi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaran syaitan, ajaran iblis, yang berbeda dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang harus kita cari, guru yang betul-betul takut kepada Allah, guru yang betul-betul tahu mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Di samping kita mencari guru, nyambung juga kita kepada ilmu mereka, nyambung juga semuanya kepada mereka, sehingga ketika kita berpegangan kepada mereka, maka mereka pun akan berpegangan kepada gurunya, guru-gurunya, sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita berharap semuanya menjadi satu, semuanya di dalam persatuan, ya, dan semuanya sama-sama kita menuntut ilmu. Ajarkan kepada anak kita mulai sekarang ilmu, didik kepada mereka tentang pentingnya ilmu. Kalau kita mungkin udah tua, udah nggak bisa nuntut ilmu, tapi kita berharap anak cucu kita ada mereka yang menuntut ilmu dan meneruskan daripada perjuangannya Kiai Haji Muhammad Tobari, sehingga perjuangannya tidak terputus, sehingga anak cucunya tidak terputus. Mereka selalu berhubungan dan nyambung kepada wakif Masjid Al-Anwar, orang-orang yang mendermakan hartanya, mendermakan daripada apa yang dipunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap keluarnya, setelah daripada majlis ini keluar, maka kita berharap kita punya perubahan, ada perubahan. Setelah selesai majlis ini, berubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi, berubah keadaan kita menjadi banyak lagi ibadahnya kepada Allah, berubah keadaan kita makin erat lagi tali silaturahminya, berubah keadaan kita menjadi keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga apabila kita bersatu, si wakif yang mendermakan hartanya, mereka pun senang, mereka pun bahagia, karena membangun masjid ini, memajukan masjid ini dengan persatuan dan di bawah daripada bendera Nabi besar Muhammad SAW, di bawah daripada ajaran Islam. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la ma'nan sagiyan wa la madrudan wa la mahruma. Allahumma hadina bil huda wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.